Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Waruwiya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dipun riwayataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama khalaqallahu jannata adnin, rikala Gusti Allah nggawe swarga Aden, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, khalaqa fiha ma la ainun ra'at, nggawe Gusti Allah ing dalam swarga Aden opo perkara la ainun ra'at kang ora tau ana mripat ningali ya. Allah membuat di dalam surga Aden sesuatu yang tidak pernah dilihat. Wala udhunun sami'at, lan ora ono kuping iku tau krungu, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang hebatnya surga Aden. Wala khotorun ala qalbin, dan tidak ada pula ya sesuatu yang pernah ada dalam hati manusia, qalbi basyarin. Tsumma qala nuri keri-keri ngendika Gusti Allah laha maring swarga Aden. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga Aden, takallami, ngucap sira, ucapkanlah. Faqalat, mangka ngucap opo swarga Aden, maka surga Aden itu berbicara, qad aflahal mu'minuna, teman-teman wis bejo al mu'minuna sapa wong-wong mukmin salatan kelawan telu. Surga Aden berkata, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, mengucapkan 3 kali. Tuma qalat nuri keri-keri ngucap opo surga Aden, ini sak temene ingsun haramun iku haram ya, ala kulli bakhilin, ing atase saben-saben wong bakhil, wa murain lan wong-wong sing riya. Surga Aden berkata, sesungguhnya aku itu haram, dilarang, tidak diperuntukkan, ala kulli bakhilin ya, atas tiap-tiap orang yang bakhil dan atas tiap-tiap orang yang suka pamer atau suka ria. Ini jadi dari keterangan ini ya, ketika Allah menciptakan surga Aden ya, itu surga Aden itu diciptakan sangat istimewa ya, sampai-sampai tidak pernah ada mata yang pernah melihat, telinga yang pernah mendengar, hati yang pernah terasa tentang indahnya surga Aden. Maka Allah menyuruh kepada surga Aden ya untuk berbicara ya. Ternyata yang dibicarakan atau yang dikatakan oleh surga Aden adalah bahwa orang-orang yang beriman ya itu akan mendapatkan keberuntungan. Dan surga Aden juga berkata bahwa surga Adnun, Jannatu Adnin, itu haram, tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang suka pamer atau riya. Waruwiya an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, lan dipun riwayataken saking sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib ngendika, berkata sahabat Ali bin Abi Thalib,
lil murai iku tetep kaduwe wong kang riya arbau alamatin utai papat pira-pira alamat. Bahwasanya ya orang-orang yang suka pamer, orang-orang yang suka riya itu ada 4 tanda. Ada tandanya berupa 4 ini. Yukasilu idza kana wahdahu. Yukasilu malas sapa si murain idza kana rikala ana sapa murain wahdahu hale awak dheweke si murai. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang suka pamer adalah dia itu malas ketika beramal sendirian. Wayang syutu lan trenggina sapa si murain idza kana rikala ana ma'an nasi sertane menungsa. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua orang yang suka pamer ya, dia akan menjadi sangat bersemangat ketika beramal bersama dengan manusia yang lain. Wa yazidu lan nambahi sapa murain fil amali ing dalam amal. Idza athna rikala ngamal rikala ngalem sapa menungsa alaihi ing atase si murain mau. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang suka pamer adalah orang-orang yang menambahkan amalnya ketika amalnya dipuji oleh orang lain. Wayang kusulan ngurangi ya. Wayang kusu wayunakisulan ngurangi sapa si murain idza dzamma arikala nacat idza dzumma arikala dipun cacat sapa si murain bihi kelawan amal mau. Dan ciri yang keempat adalah amalnya akan berkurang ketika ada orang yang mencacat dia. Inilah salah satu tanda-tanda daripada orang-orang yang suka pamer seperti itu. Waruwiya an Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, dipun ceritakan saking Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, diriwayatkan dari Imam Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, annahu qala, Syakik berkata, khallasa yukhlisu yakhlusu dadi ikhlas al amalu opo amal salah sata asya'a bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira swiji-wiji. Amal itu ya dibilang ikhlas ya atau benteng amal kita biar supaya ikhlas itu dengan cara 3 perkara ini. Awallahu utek yang pertama ayyara ing yen tah ningal al idna fil amali minallahi ta'ala liyakassira bihi al ujub. Yang pertama ya, hendaklah ya kita melihat bahwa segala sesuatu amal yang kita lakukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu semua akan mencegah terhadap ujub atau merasa paling hebat. Jadi yang pertama untuk bisa menjadikan amal kita ikhlas, yang pertama adalah kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu datangnya dari Allah sehingga kita tidak akan pernah merasa ujub. Wathani lan utekang nomor loro ayyab tadi abiridullah yukasira bihil hawa. Yang kedua adalah kita mulai niat kita ya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai amal kita karena yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghilangkan atau menyingkirkan hawa nafsu ya. Watsalitsu ya. Dan utekang ngaping telu ayyab taghi thawabal amali minallahi ta'ala. Likasrata ma'awar riya fa hadhil asya takhlusul a'mal ya. Yang ketiga adalah dalam beramal yang kita cari adalah pahala manfaat amal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tomak dan riya akan tersingkir dari hati kita. Fahadhil asya tukhallisul a'mal. Ketiga perkara inilah yang menyebabkan amal kita itu menjadi ikhlas. Jadi yang pertama ya, supaya amal kita ikhlas, yang pertama ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu datangnya dari Allah sehingga kita tidak merasa paling hebat sehingga ujub itu akan tersingkir. Yang kedua ya, kita mulai bahwa amal kita ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya Allah.
sehingga ya hawa nafsu kita akan terpangkas. Dan yang ketiga, dalam kita beramal yang dicari adalah pahala manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa tomak serta riya akan hilang dari hati kita. Inilah yang menyebabkan amal-amal kita akan menjadi ikhlas. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.